Konflik bermula ketika Belanda yang sudah mendapatkan hak monopoli perdagangan di Kalimantan Timur mulai ikut campur dalam urusan kesultanan, membuat gundah hati rakyat. Konflik ini memuncak saat Sultan Adam telah wafat dan Belanda memaksa agar Pangeran Tamjidillah meneruskan tahta, sedangkan rakyat lebih memilih Pangeran Hidayatullah sebagai penerus tahta. Tamjidillah Hidayatullah, kemari. Ada apa ya, Anda? Tepatnya kalian sudah tahu ayah sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Apabila ayah sudah menghilang dari dunia ini, ayah ingin kalian menjaga kerajaan ini. Mengerti kalian? Mengerti ayah Anda. Hal yang ditakutkan pun terjadi, yaitu wafatnya Sultan Adam setelah memberi wasiat terakhirnya. Ayah Anda, bangun ayah Anda. Ada apa ini? Cepat panggilkan yang lain. Baiklah. Ayah mewariskan tahta kerajaan ini kepadamu. Mati langsung. Ayah Anda, ayo. Berita wafatnya Sultan Adam pun sampai ke telinga orang-orang Belanda. Mereka pun mulai mencari cara untuk mengambil alih Kesultanan Banjar. Bagaimana caranya agar kita menguasai wilayah kesultanan ini? Bagaimana kita menghasut kerajaan sebelah supaya mereka berkelahi? Gimana kalau kita menghasut pangeran kerajaan ini? Ide yang bagus, brilian. Boleh. Kami setuju. Laksanakan. Siap Tuan. Pihak Belanda pun mulai mendekati dan menghasut Pangeran Tamjidillah. Ada apa? Ambo tidak terima. Hidayatullah menerima tahta ini dari ayahku. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk merebut tahta ini? Baiklah. Kami siap membantu. Rakyat dikumpulkan untuk mengumumkan perihal penobatan Sultan sepeninggalan Sultan Adam. Wahai rakyatku, ayahku telah tiada. Sebelum ia wafat, ia memberikan wasiat kepadaku untuk meneruskan tahta kesultanan ini. Apakah kalian keberatan jika aku yang menjadi penerus kesultanan ini dan menjadi sultan di kesultanan ini? Hidup Sultan Hidayatullah. Hidup. Tunggu, dia tidak pantas untuk memimpin wilayah kesultanan ini. Yang pantas untuk memimpin adalah Tamjidillah. Kami tidak setuju dengan keputusan Belanda. Rakyat mulai angkat bicara kepada Pangeran Antasari mengenai Pangeran Tamjidillah yang bersepakat dengan Belanda serta perlakuan yang mereka dapatkan dari orang-orang Belanda. Wahai Pangeran Antasari. Ada apa ini? Seorang rakyat menceritakan perilaku Belanda kepada mereka. Oh, begitu ceritanya. Setelah mendengar keluhan dari rakyat, Pangeran Antasari langsung menyampaikannya kepada Pangeran Hidayatullah. Wahai saudaraku, aku mendengar aduan dari rakyat bahwa Pangeran Tamjidillah bersekutu dengan Belanda. Benarkah saudaraku? Baiklah, kalau begitu, mari kita bertemu mereka. Setelah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah bertemu, Pangeran Antasari pun memberitahukan kepada Pangeran Hidayatullah tentang keluhan rakyat tersebut kepada Pangeran Hidayatullah. Saat setelah Pangeran Hidayatullah mengetahui, mereka memutuskan untuk menemui Pangeran Tamjidillah. Mereka pun langsung berangkat untuk menemui Pangeran Tamjidillah yang kebetulan juga memiliki niat untuk menemui Pangeran Hidayatullah untuk menyelesaikan urusan mereka. Serahkan tahta kerajaan ini atau rakyat yang berpihak kepadamu akan menderita. Kau boleh ambil tahta, tapi sebelum hal itu terjadi, langkai dulu mayat. Baiklah, jika itu maumu, kuterima tantanganmu. Itulah akibatnya jika kau melawan diriku. Kurang ajar. Ini tanah kelahiranmu. Kenapa kau bersekutu dengan para penjajah? Aku kecewa padamu. Bagian kerajaan ini menjadi milikku. Setelah kalah dari Belanda, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menjadi tawanan Belanda. Tak lama kemudian, Pangeran Antasari wafat dan menjadi salah satu penyebab dari kekalahan Kesultanan Banjar oleh Belanda. Perang ini berlangsung antara 1859
sampai 1905. Wahai saudaraku, aku mendengar aduan dari rakyat bahwa Benarkah saudaraku? Benarkah itulah akibatnya apa? Bagaimana kita lupa Depira. Sang Hyang Sukma